pagi, selamat siang, ya selamat berapa saja, dan selamat berjumpa lagi bersama program Public Speaking Coaching untuk episode kali ini. Dan sudah beberapa kali latihan dalam episode-episode berikutnya untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang inspirasi, seberapa penting dan seberapa jauh kita harus memiliki kemampuan public speaking. Jadi, kalau ditanya seberapa penting public speaking itu, ternyata memang sangat penting sekali. Selain nilai akademis, kalau Anda sedang kuliah sekarang ya, sedang belajar, selain kemampuan akademis, kemampuan fakultatif, maka public speaking ini juga menjadi hal yang sangat penting. Karena ini menjadi penyempurna. Karena public speaking ini sebagai cara mengekspresikan kemampuan akademisi Anda. Nanti akan saya cerita bagaimana detailnya. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan lagi untuk berbicara atau membahas tentang public speaking ini, jangan lupa di bawah video ini di sebelah kanan ada tombol subscribe. Anda tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan serial video-video saya berikutnya dari channel Cak Motivator. Baik teman-teman, kalau tadi sempat saya sampaikan seberapa penting sebuah kemampuan public speaking itu harus kita miliki, maka jawabannya adalah sangat penting. Jadi, yang dinamakan public speaking ini adalah seni komunikasi yang menggabungkan berbagai kemampuan. Kemampuan referensi, keilmuan kita, nilai akademis kita, kemudian kemampuan berbicara, kemampuan mengelola data, kemampuan mengelola audien, pendengar kita. Ditambah lagi kalau kita menggunakan alat komunikasi, maka kita juga harus mampu menggunakan atau memanfaatkan alat komunikasi itu. Nah, itu kemampuan atau seni public speaking itu ya. Nah, bagaimana atau seberapa penting? Sangat penting. Terus apa gunanya kalau memang itu penting? Sangat berguna sekali. Jadi, bergunanya adalah ketika kita akan masuk ke dunia kerja. Di situ ada interview melamar pekerjaan. Anda tidak menguasai ilmu komunikasi, Anda tidak menguasai ilmu public speaking, akan sangat susah karena Anda akan kesulitan mengekspresikan betapa pandainya Anda, betapa bagusnya nilai akademisi Anda. Kalau Anda tidak mampu mengekspresikan dalam bentuk kata-kata, Anda akan sulit masuk dunia kerja. Nah, yang berikutnya adalah ketika Anda di dalam dunia kerja, Anda juga butuh ilmu komunikasi atau public speaking, karena Anda akan memerlukan untuk menyampaikan data, melaporkan pekerjaan Anda, seberapa pencapaian Anda. Semuanya itu menggunakan ilmu komunikasi atau ilmu public speaking. Jadi sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan dalam berinteraksi sosial. Berinteraksi sosial. Jadi di situ ada di lingkungan kita berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lainnya. Kita juga menggunakan ilmu public speaking, ilmu komunikasi. Mungkin ada di antara Anda yang sering menemukan tetangga Anda yang tidak berbicara gitu ya, lama, atau ya susah untuk diajak komunikasi. Itu adalah bagian dari orang-orang yang memang, dalam tanda kutip ya, bisa jadi karena memang kemampuan komunikasinya yang kurang, atau memang enggan berbicara, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Tetapi artinya bahwa ilmu public speaking ini sangat penting untuk kita berkomunikasi. Berikutnya adalah berkaitan dengan identitas sebagai makhluk sosial. Jadi, bagaimanapun juga kita sebagai makhluk sosial tentu punya identitas diri, yaitu berkomunikasi. Jadi kalau kita tidak berkomunikasi, ya tentu saja ini akan menjadi satu catatan tersendiri kita sebagai makhluk sosial. Nah, baik, saya akan bercerita sedikit ya sebelum saya akhiri materi atau episode kali ini. Saya akan bercerita sedikit tentang seberapa pentingnya. Dulu ketika saya masih di bangku kuliah, ada beberapa teman saya, ada 2 teman yang saya ambil ya, contoh. Jadi yang satu ini IPK-nya cukup tinggi karena dia lulusan cum laude. Jadi lulusan cum laude dari fakultas kita. Yang satunya IPK-nya sangat minim sekali, sekitar 2,75. Jadi sangat minim. Nah, yang satu yang cum laude ini tidak pandai berbicara, tapi nilai akademisnya cukup bagus. Kemudian satunya nilai akademisnya tidak begitu bagus, tapi dia sangat pandai berbicara. Nah, ketika mereka sudah lulus kuliah, kemudian masuk dunia kerja, ada yang menarik.
karena ternyata yang lulus cum laude ini diterima kerja di sebuah penjualan tiket pariwisata. Nah, tapi yang satunya yang lulusan 2,7 ini diterima di anak perusahaan multinasional ya. Tetapi hanya sebagai administrasi biasa. Tidak penting gitu ya. Nah, tapi ternyata 3 tahun kemudian perbedaannya cukup signifikan. Jadi teman saya yang bekerja di anak perusahaan multinasional ini akhirnya naik tingkat, naik pangkatnya menjadi kepala penjualan ya, kepala penjualan untuk tingkat 5 kabupaten. Nah, sementara yang satu ini baru masuk ke dosen yang lulusan cum laude ini. Jadi perbedaannya memang ada pada kemampuan public speaking. Seandainya saja teman saya yang lulus cum laude ini punya kemampuan public speaking, tentu akan bisa langsung masuk sebagai dosen ya, seperti teman-teman saya yang lain yang saya ceritakan di episode yang lalu, bahwa ada teman yang sudah berlatih public speaking sejak awal sehingga begitu lulus langsung menjadi koasisten dosen, dan dalam jarak yang cukup pendek, tidak sampai setahun sudah menjadi dosen. Tapi berbeda dengan teman saya yang lulus cum laude ini tetapi tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan public speaking sehingga butuh waktu 3 tahun baru masuk sebagai seorang dosen. Nah, sementara teman saya yang IPK-nya minim ini ya butuh waktu 3 tahun untuk menjadi kepala penjualan se-5 kabupaten ya, dan sangat cepat sekali. Nah, ini sebagai satu contoh bahwa kemampuan public speaking ini sangat penting sekali untuk kita miliki. Baik, demikian untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk Anda dan berkah selalu.